Terima kasih pemirsa, Anda kembali di One on One. Kalau tadi sebelum kita commercial break kita bicara soal naturalisasi. Ternyata pencetus awalnya yang punya idenya pertama kali naturalisasi adalah Pak Nurdin Halid. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai konsep naturalisasi yang kita lihat sekarang, ada juga istilahnya diaspora saat ini. Mungkin kita bisa putarkan dulu nih pemirsa cuplikan-cuplikan berita berikut ini berkaitan dengan naturalisasi tentunya. Nah, ini Sinteyong. Proyek naturalisasi tak salah, terpenting adalah berdarah Indonesia. Wah, ini berarti konsep diaspora tadi nih Pak. Ya. Kemudian ada berita juga pemirsa dari Ketua Komisi 10 DPR, kritik naturalisasi jadi andalan pembinaan Timnas PSSI. Mau sampai kapan? Kayaknya ada rasa-rasa kurang setuju nih dengan naturalisasi nih kalau dari cuplikan ini. Kemudian pengamat sepak bola asal Vietnam kritik program naturalisasi Timnas Indonesia bukan solusi untuk jangka panjang. Ini kayaknya pada mengkritik-kritik naturalisasi nih Pak. Gimana Pak Nurdin? Jadi ketika saya mencanangkan visi 2020, industri bola menuju pentas dunia. Nah, industri bola yang tadi saya sampaikan itu adalah Liga Indonesia yang profesional. Kemudian pentas dunianya kita waktu itu kita mencanangkan 3 tujuan. Yang pertama adalah menjadi tuan rumah Piala Asia dan tuan rumah Piala Dunia 2022. Kemudian timnas kita lolos Olimpiade 2024 yang sekarang. Kemudian lolos Piala Dunia 2026. Itu yang merupakan sasaran di tahun 2026 ketika kita mencanangkan daripada pentas dunia. Nah, salah satu faktor yang waktu itu kita lakukan adalah, salah satu hal yang kita lakukan adalah ada program naturalisasi. Ini hanya untuk mempercepat daripada transfer skill dari pemain-pemain luar yang berpengalaman bertanding di daerah yang sudah menjadi industri bola dengan pemain-pemain kita. Itu tujuannya. Tetapi ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak dan harus, ya. Oleh karena itu naturalisasi timnas kita adalah sebuah kebutuhan, tapi tidak boleh menghambat daripada proses terciptanya pemain-pemain nasional yang tangguh yang harus dilahirkan dari kompetisi Liga Indonesia yang sekarang kompetisi Liga Indonesia kita sudah berada pada rel yang benar, pada rel yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya bisa memahami naturalisasi itu untuk bangsa kita adalah sebuah kebutuhan. Tetapi jangan kemudian alasan kebutuhan kemudian naturalisasi ini mematikan daripada proses penciptaan pemain-pemain yang lahir dari kompetisi kita. Di beberapa negara naturalisasi itu dilakukan. Jerman ada naturalisasi, Prancis naturalisasi, Inggris naturalisasi, Spanyol naturalisasi. Tetapi naturalisasi mereka adalah betul-betul sangat selektif. Nah, kalau istilah saya naturalisasi Indonesia harus dilakukan dengan bijak. Artinya, kalau sekarang menurut saya cukup bagus lah. Kalau naturalisasi kita mungkin sudah 7-8 orang sekarang, maksimal 4 yang diturunkan. 7 pemain nasional kita yang lahir dari kompetisi Liga Indonesia. Sehingga perpaduan antara pemain lahir dari kompetisi dengan naturalisasi itu bisa menaikkan daripada level permainan. Dan ini sudah dibuktikan oleh STY ya. Pertandingan di Piala Asia ini itu sudah membuktikan bahwa terjadi kombinasi perpaduan kerjasama yang sangat apik, yang sangat bagus. Agresivitas daripada pemain-pemain kita luar biasa, itu tentu motivasi dorongan daripada pemain naturalisasi itu. Dan kalau kita lihat pemain naturalisasi itu memang memiliki daripada peran yang sangat dominan dalam mengatur taktik dan strategi, mengatur irama permainan, kapan harus bertahan, kapan harus menyerang. Itu yang menurut saya adalah transfer skill yang luar biasa di kita. Tapi saya setuju bahwa kita jangan mengandalkan naturalisasi ini adalah untuk benar-benar yang menjadi kemutlakan daripada pemain nasional kita. Tetap kita harus mengandalkan pemain nasional harus lahir dari kompetisi yang berkelanjutan, kompetisi yang teratur, kompetisi yang disiplin, sehingga sepak bola Mbak Tisa itu adalah bukan hanya sebuah olahraga. Sepak bola menjanjikan masa depan. Sepak bola adalah sebuah pekerjaan. Bagaimana kayanya seorang Ronaldo, seorang Messi, ya, itu harus kita contoh dan memberi sugesti kepada pemain-pemain kita, orang-orang tua kita agar anaknya mau bermain bola karena sepak bola menjanjikan masa depan yang lebih baik. Kalau bagi pemain Indonesia apakah juga cukup menjanjikan Pak sepak bola dengan kondisi saat ini untuk masa depan? Saya mulai mengelola PSM sudah menerapkan yang namanya sepak bola profesional. Pertama kali yang melakukan kontrak pemain
itu adalah saya ketika menjadi manajer PSM. Jadi dari awal saya memang sudah canangkan sepak bola sebuah pekerjaan yang menjanjikan untuk memberi sugesti, memberi motivasi kepada anak-anak muda kita usia dini, kita untuk bermain bola, karena sepak bola ada sebuah pekerjaan, bukan hanya sebagai sebuah hobi, bukan hanya sebagai sebuah olahraga. Profesionalitas untuk para pemainnya. Karena punya masa depan begitu ya Pak ya. Nah, dan waktu itu juga kita kontrak. Jadi itu untuk pertama kita kontrak untuk pemain-pemain, kemudian sehingga mereka ada kepastian. Gitu. Jadi kalau kita tidak kontrak, mereka itu juga motivasinya, semangatnya juga sedikit berkurang. Kenapa? Kalau dia cedera. Tapi dengan kontrak, dia cedera pun tidak bisa bermain, kontrak tetap jalan. Itu yang paling penting adalah kepastian masa depan begitu. Pak, tapi kalau bicara juga balik lagi ke soal naturalisasi tadi nih Pak. Ada sebuah statement dari Sinteyong sebelum kita komentar soal pelatih timnas ini Sinteyong. Ada statementnya tadi bahwa ya naturalisasi nggak apa-apa, tapi yang penting ada darah Indonesianya. Istilahnya pemain diaspora tadi. Bagaimana menurut Bapak? Apapun namanya, mau diaspora, mau bukan diaspora, dia naturalisasi. Kenapa? Karena sekalipun dia ada darah Indonesia, tapi dia sudah menjadi warga negara negara lain itu. Jadi namanya tetap naturalisasi. Tapi ini bagus lah kalau ada naturalisasi dengan yang kita kenal dengan diaspora itu. Tapi yang paling penting adalah pemain-pemain yang dinaturalisasi ada pemain yang mampu memberikan daripada istilah saya transfer skill. Dan itu terbukti. Dan ini terbukti tadi malam ya, selama Piala Asia ini saya melihat itu bahwa ini sudah terjadi apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya impikan di tahun 2006 saya canangkan itu 2009 2010 baru kita mulai naturalisasi. Kalau kita lihat tampaknya positif sekali ya dengan adanya pemain naturalisasi diturunkan sekitar 4 pemain setiap sekali pertandingan walaupun kita punya 7 kalau nggak salah tadi Pak Nurdin Halid sebutkan. Tapi ada nggak sih kelemahan dari para pemain naturalisasi ini Pak? Terjadi kelemahan ketika pemain-pemain kita sangat bergantung kepada pemain naturalisasi. Tapi ketika dia bisa termotivasi dengan kehadiran pemain naturalisasi, maka itu membuat tim itu semakin bagus. Tim itu bisa melahirkan kerjasama yang baik. Kalau diambil positifnya, bahwa kehadiran pemain naturalisasi ini adalah memberikan spirit baru, semangat baru, dan motivasi kepada pemain kita. Untuk dia bisa bermain seperti itu. Karena mereka bagaimanapun punya pengalaman yang berbeda dengan kita. Bermain di kompetisi Liga Indonesia tentu masih di bawah levelnya daripada bermain di Liga Inggris, di Liga Eropa lah seperti itu. Menularkan spirit dan juga skill tadi yang mungkin bisa dicontoh oleh para pemain Indonesia begitu ya Pak ya. Yeah. Nah kalau bicara soal tadi ada statement yang menunjukkan bahwa negara tengah mengatakan bahwa naturalisasi itu bukan solusi jangka panjang. Setuju, memang bukan solusi jangka panjang, tapi dengan naturalisasi itu bagaimana justru memberikan motivasi, membagikan semangat daripada pemain-pemain kita yang sedang berkompetisi di Liga Indonesia. Itu, bagaimana bisa mereka menyaingi? Nah, ini juga ada motivasi, Mbak Tisa. Seorang pemain nasional kita yang lahir dari kompetisi bisa termotivasi untuk mengalahkan daripada kelebihan, keahlian, skill daripada pemain naturalisasi, sehingga ada persaingan sehat di dalam tim ini. Kalau bicara pula nih soal ada pemain naturalisasi. Nah pelatih kita, pelatih yang juga diimpor dalam tanda kutip begitu ya Pak ya, Sinteyong. Kalau Bapak menilai sosok Sinteyong seperti apa sih Pak? Saya salut ya. Saya dulu pernah beberapa pelatih asing dan yang saya paling kagum itu Ivan Kolev. Ya. Ivan Kolev lah yang pelatih yang menurut saya di zaman saya yang bisa memberikan sebuah taktik strategi bermain dari kaki-kaki dengan stamina yang baik, yang bisa bermain 120 menit. Ini di 2004 kita bisa mengalahkan Qatar, Piala Asia. Kemudian 2007 kita mengalahkan Bahrain 2-1. Kita kalah 2-1 dari Arab Saudi, itu di injury time. Kemudian kita kalah di Korea Selatan 1-0 di Gelora Bung Karno itu di Piala Asia. Pada saat itu juga pemain-pemain kita sudah bermain di high level. Nah, Sinteyong kelebihannya adalah hampir sama dengan Pak Kolev. Dia memahami anatomi daripada pemain-pemain Indonesia. Itu menurut saya dan dibantu oleh Indra Safri. Indra Safri itu pelatih nasional yang juga sangat memahami daripada anatomi pemain-pemain Indonesia. Ini dibuktikan 85% pemain Garuda Muda itu adalah asuhan daripada Indra Safri yang menjuarai SEA Games dan melolos ke 16 besar Asian Games. Nah, perpaduan antara Sinteyong dengan Indra Safri ini insya Allah itu akan bisa mengangkat permainan tim nasional kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan saya yakin ketika
pemain kita bisa bermain seperti waktu melawan Yordania, maka dari Afrika Selatan itu bisa kita kalahkan dan lolos ke Olimpiade. Apakah juga karena perannya Sintayong nih atau efek Dewi Fortuna nih? Kalau tadi Bapak bilang kan efek keberuntungan nih ketika kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Ya, sepak bola itu tidak pernah lepas dari faktor laki. Faktor keberuntungan sangat tinggi. Terkadang sesuatu permainan sepak bola, gawang sudah kosong, tidak ada kiper, tapi bola tidak masuk. Itu karena tidak laki. Perpaduan antara kelebihan seorang pelatih dalam mengatur taktik dan strategi dan memahami dari taktik strategi lawan dipadukan dengan faktor laki, itu ada pada Sintayong. Ngomong-ngomong pemain naturalisasi, kalau pelatih cuma ada satu, Sintayong. Tapi kalau naturalisasi pemainnya ada beberapa. Favorit Pak Nurdin siapa? Ya kalau saya sih favoritnya siapa lagi namanya ini pertahanan ini Hubner ya. Itu dia mampu mengatur irama permainan. Kapan dia menyerang, kapan dia delay, kapan dia bertahan. Itu saya kagum dia. Itu karena pengalamannya di luar. Gitu. Nah kalau dengan yang seperti itu, kalau yang lokal siapa nih Pak yang punya kemampuan yang sama-sama nih? Lokal, ya Marcelino. Itu luar biasa. Ini mengingatkan saya pada Iswadi Idris almarhum. Ya, dia pemain yang otaknya luar biasa itu. Kaki kuat, otak luar biasa. Otak luar biasa, kakinya itu seperti seorang penari yang sangat lincah. Dan ini dibuktikan pemain Irak yang tinggi, pemain Yordan yang tinggi itu dia bisa lewati 2-3 pemain. Ini perpaduan antara kecerdasan antara otak dengan kaki. Itu adalah idola saya. Nah baik nih Pak, kalau bicara soal apakah kita bisa masuk nanti ke Olimpiade di Paris begitu, ini kan ada satu tahapan lagi yang harus kita lewati. Apakah kira-kira kita bisa melewati tahapan tersebut melawan Gini begitu Pak? Nanti akan kita bahas usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali usai jeda berikut.